Hana dulu set. Ayong cingkuya. We are back, Ari dan Cindy di Archilog Season 2 Episode 200 ya? Episode 200. Ceritanya gue udah pengen ASMR gak jadi kan? Marah, tiba-tiba marah. Anak ini baru mulai udah marah. Ini tanggal 14 Februari biasanya pada Valentine's Day. Buat yang punya pasangan. Kalau buat yang jomblo Sama Valentine juga. Valentine juga self love ya. Self love kan bisa dari mana aja kan? Benar. Nggak harus dari pasangan nih isolation. Padahal jomblo. Pasangan sifatnya hanya melengkapi ya kan? Oh ya, melengkapi. Kalau kita Betul. sudah lengkap Tidak usah perlu. dilengkapi. Kalau kita sendiri sudah merasa lengkap ya udah. Speaking of Valentine's, nggak biasanya sih. Lately gue juga lagi ngeliat kayak mencari pasangan untuk Valentine. Sebelum Valentine's ini kan, berbondong-bondong lah pada nyampe ke Tinder, Bumble, apalagi sih dating apps. Gue nggak tahu. Apa sih? Oke Bohong. Cupid gitu-gitu nggak sih? Oke Cupid, alumni. Coffee Meet Bagel. Waduh. Apalagi zaman dulu tuh. Tantan. Ih, gue nggak main. Emang Tantan bisa buat itu ya? Dating Gak apps? tahu, katanya sih bisa. Oh, baru tapi tahu gue gue. nggak pernah coba sih. Oh, ya itulah berbagai macam dating apps. Oh, jadi yang jomblo-jomblo udah pada heboh tuh ya kan, keluar-keluar Iya. di apa dating apps buat nyari pacar Di supaya nanti user ya kan? Valentine's nggak sendirian gitu ya. At least bisa lah dinner lucu gitu ya. Tapi speaking of dating apps, lately baru ada ini ya, baru itu series apa film ya, lupa gue. Film, oh yang di dokumenter Netflix film ya. Iya, itu film The Tinder dokumenter. Swindler. Yes, The Tinder Swindler. Itu gue udah nonton sih. Lu udah nonton belum, Ri? Gue setengah-setengah waktu itu. Waduh, nggak boleh yang Lebih ke setengah-setengah. mendengarkan karena di awal pas gue ngelihat itunya aja gue udah ketawa cuy. Iya, soalnya nih mohon maaf, siapa namanya, si Simon Leviev-nya itu kayak jamet Israel anjir. Sumpah. Gue begitu ngeliat mukanya kayak ya Allah nih mah gayanya ya lu tajir sih walaupun si Ayang yang disuruh kelilit pinjol ya. Ayah. Kelilit pinjol gara-gara Ayang ya. Tapi dia mukanya kayak jamet Israel, sumpah lo. Gue nggak suka, bukan not my type sih yang kalau kayak gitu kan. Iya. Terus cuman lu pernah nggak sih Sin ketika mengarungi maksud gue Pengaruhnya apa nih dunia per Tutur- dating apps tadi? tutur bahasa gue harus gue benerin lagi. Ketika lo di dating apps ketemu sama orang yang segitunya. Sebelum lu cerita, kayak gue cerita dulu deh. Gue kayak pengen cerita Boleh. aja, kayak pengen cerita. Lu apa nih Ri, pengalaman lu di dating apps yang menurut lu lucu atau berkesan lah, Apa ya? in a good way or in a bad way deh? In a good way, gue sampai akhirnya gue berteman sih sama beberapa orang. Oh iya. Enggak yang musuhan. Ya itu in a good way-nya ya, kayak kita spend our time together. Caelah. Asik banget Ada nih. juga yang memang ketika ketemu akhirnya tahu kita enggak in romance atau enggak in genital stuff gitu. Oh baik. Tidak tertarik dengan genital satu Genital sama lain stuff ya. kan. Kayak oke, akhirnya sampai sekarang Kok gue bisa jadi begitu ya, tidak tertarik dengan genital satu sama lain ya? karena pas ketemu nggak telanjang. Gue waktu itu ketemu sama orang ini, sebut saja namanya Akbar. Ketika kita lagi puasa, gue inget banget, gue udah nggak puasa kan, gue nggak puasa. Si Akbar ini lagi sakit, kita makan, terus kita ngobrol, kita cuma diem dong. Oke, dari situ akhirnya kita berdua sama-sama tahu kita emang udah jadi sobi aja. Gitu, Cocoknya jadi sobi. tanpa ngomong apa juga gitu dan gak menyakiti satu sama lain kan. Ya udah sampai sekarang jadi sobi, dia salah satu my go to person lah gitu. Salah satunya gitu. Keren. Terus kalau gue sebenarnya dulu hampir ketemu orang kayak si Simon Leviev. Cuman kan namanya internet banyak kejahatan ya Wak ya. Gue dulu sering banget ketemu pilot, dia ngakunya pilot, terus army gitu. Iya, gue juga sering tuh ketemu. Sering kan? Catfish, tapi gue lupa ya itu dari dating apps mana. Dia Gue ngaku juga lupa, pokoknya seorang army or pilot gitu iya, kan. seorang pilot. Terus segala ngasih KTP lagi. Oh ya? Iya. Berarti Indo. Oh, kalau gua Indo punya. US
Oh. Yuk, gue agak barbar juga sih emang mainnya. Baik. Terus kayak tanya lu berapa bersaudara gitu, terus adik lu mau nggak gue kasih kerjaan lalalele, gue gue ladenin aja ya kan, gue Macam recruiter ya. gue ketawa aja sambil gue hahi gitu di sela-sela break kerjaan gue, sampai akhirnya dia bilang gue mau kirim apa gift buat lu. Pokoknya gift mahal lah gitu, tapi nanti lo harus ke cukai lah. Terus dalam hati gue, anjing emang gue bego apa ya? Mau dikirimin gift apa itu? Kayak tolol gitu loh, lo nggak pernah ngobrol yang bener, nggak pernah even video call, kan kita udah maju ya, maksudnya video call lah, nggak pernah call juga, terus tiba-tiba mau ngirimin gift. Kayak Berbaik hati sekali ya. Kan gitu. Dermawan gitu, belum kenal deh. Ini apa namanya? Nyumbang aja, gue nyumbang ya. Terus siapa anjing nyumbang? Wow. Gitu sih gue kalau yang gue inget. Gue soalnya keseringan sama ketemu dan berteman sama bukan sama orang lokal lah. Lebih ke western ya. Daddy western. Foreigner bercanda. gitu ya. Daddy nih Ari nih bahaya nih nyarinya daddy. Coba. Mapan. Yang sudah mapan dan kira-kira umurnya sebentar lagi amit. Maksudnya biar warisan ke lu gitu. Bisa dong, kan namanya juga berharap ya kan. Cita-cita mah ngimpi aja dulu. Ya namanya juga gitu ya. Ya udahlah. Gitu ya berarti Gue kalau lagi mikir citanya sih, gue ada yang pernah gue ketemu sama orang lokal nggak gitu, yang mengesankan. Cuman gue lagi mikir dulu lah nanti. Lama dia nih mikirnya nih. Sambil gue mikir, mendingan kalau lo gimana sih, ada nggak yang experience lo yang in the good or bad? Kalau sebenarnya cerita lucu gue per dating appsan banyak sih, cuman highlightnya adalah nggak, bentar, lo lucu lo sama pelawak apa gimana nih? gue sih berharapnya dia pelawak, jadi at least gue ketawa. Ini lucunya kayak pengen gue toyor, tau gak lo? Lucu tipe yang kayak gitu, pengen gue toyor nih pengalaman ini nih. Jadi dulu gue pernah match sama cowok di apa namanya, Bumble ya kan, di Bumble. Bumble. Tapi memang Bumble tuh lagi naik ya, maksudnya kalau dulu kan 2015an tuh gue tahu Tinder, taunya Tinder dari isinya oke punya gitu. Iya dulu gue juga ya. Dulu sempet pakai Tinder, zaman itu swipe cardnya masih cakep ya. Masih awal banget kan? Masih awal. Bener-bener awal banget. Tapi kalau awal gue enggak, justru gue tahun berapa ya gue lupa deh. Tapi enggak sih kayaknya lu. Kalau gue tuh awal gara-gara si Vincent ini atasan gue ya. Oh, mantan bos gue, dan coworker gue juga bilang kayak lo install Tinder. Gue, hah ngapain? Terus teman gue yang satu, ngapain, dia kan udah married anjir gitu. You know, cuman cuci mata. Oke. Kayak gitu. Oke, lanjut C. Iya kayak gitu, tapi gue Tinder kayaknya gue nggak pas awal-awal Tinder ada terus gue download, nggak sih, gue kayak beberapa tahun setelahnya gitulah gitu. Cuman gue tahun 2018 itu udah mulai aktif kegiatan sosial yang berhubungan dengan networking di dunia percintaan ya kan. Nah gue udah mulai memperluas jala gue tuh di networking dunia percintaan, tebar. Ada yang nyangkut. Ternyata dia bala. Kenapa gue bilang bala? Yang mana sih? Yang si ayah wae itu loh, Ri. Oh iya itu. Si ayah wae. Jadi ceritanya, ini kita sensor aja, sebutlah dia namanya ayah wae ya. Suryo. Si Suryo deh. Kalau kata Nau Suryo. Kalau kata teman-teman kita sih yang udah tahu ceritanya, dia dibilang dia adalah Suryo. Kenapa dibilang Suryo? Karena dia mempunyai identitas yang berbeda. Anjing, jadi dia punya waktu banget ya. Dia ngaku namanya si A, ternyata aslinya namanya si B. Udah gitu, waduh nih lucu juga sih ceritanya. Lu tahu nggak sih kayak udah bukan catfish lagi nih mah? Iya nggak sih? Niatannya catfish. Niatannya catfish ya. Tapi salah, dia dapat lawan yang iya, dia dapat lawan mantan FBI ya kan. Gue udah tahu nama aslinya dia, akhirnya gue cari, langsung ketemu semuanya tentang dia. Sampai ternyata ya guys ya, itu dapat dalam semalam doang kan? Dalam semalam, enggak even semalam, 30 menit langsung dapat semua.
kita cuma tahu nama lengkap dia, kita udah tahu semua. Sampai Makanya ternyata ya sampai semuanya tuh ke keluarganya. Ternyata dia itu udah menikah dan udah punya anak 2. Damn, gue bilang, wah, Anjing. lu gila sih. Maksud gue kalau lu approach gue untuk teman-teman ngantuk gitu ya. Teman-teman ngantuk. Teman-teman ya. ngantuk. Kadang Nggak moral apa-apa. kompas juga tidak diperlukan di sini. Nggak apa-apa, nggak perlu lu ngadi-ngadi sama gue, lu bohongin nama gue si A padahal lu si B, identitas lu ternyata sebagai orang apa, ternyata aslinya lu orang ini, kan aneh gitu. Kita cuman nggak dapet poinnya doang sih. Iya, Kalau yang kayak gitu. mendingan lu jujur aja sama keadaan lu, terus lu lagi butuh apa. Kalau mau teman ngantuk ya udah, kan nanti kalau misalkan emang kita tertarik bisa dikondisikan gitu ya gitu. Kalau bahasa anak sekarang repeat order, tapi kalau Repeat bahasa gue order. dulu retention. Oh, retention Retention. ya. Oke, baik. Jadi gak cuma new user doang, kayak retentionnya ada. Tapi apesnya di sini, jadi dia tuh ngedeketin cewek sebenarnya sama kayak modusnya si Tinder swindler. Kan dia kan menjanjikan. Kayak dong dia. Gue kagak tahu, cuman kalau berdasarkan FBI gue nih ya, kayaknya sih dulu sempat berada tuh orang. Berada. Mungkin sekarang roda kehidupan berputar, dia lagi di bawah gitu. Gue nggak paham juga nih gitu. Tapi modus operandinya sama. Modus operandinya sama. Yang dia janjikan adalah apa ya? Cinta. Oh. Padahal kalau gue lihat waktu itu gue lagi nggak bego juga, masih sih coba gue dong lihat gitu. bego kalau gue. Ya saya sih no comment nih kalau untuk ini gitu. Ya udah saya mah iyain aja deh gitu sambil jalanin, kan lumayan nih soalnya orangnya lucu gitu. Oke. Mannernya bagus juga ya. Mannernya bagus, dan kita tuh waktu ketemu, by the way udah pernah ketemu langsung guys, dan maksudnya yang ketemu nggak cuma gue, sempat ketemu gue Ari juga sempet gitu. ketemu. Sempat ketemu Ari dan kita tidak melihat sebuah kejanggalan di situ. Namun ternyata yang dia janjikan hanyalah cinta. Terus ujung-ujungnya dari cinta ya kan, ayang minjem dong gitu. Ayang minjem uang dong gitu. Lah, iya, lah kita kan sebagai manusia, temen gue, bukan teman sih, maksud teman spesial gue butuh bantuan, ya kali nggak gue bantu gitu, betul, kan. betul. Kalau orangnya bener mah kita mah bantu aja kalau lagi Dermawan bisa bantu. ya, Anda. Iya, itu dia lumayan tuh. Lah ternyata si ngehe ini, lah keluar kata kasar nih, si A ini ngadi-ngadi, udah minjem duit nggak dibalikin, udah gitu segala alasan inilah, maminya sakit nih di rumah sakit, kayaknya aku butuh, aku belum gajian, kayaknya aku butuh ini deh, butuh bantuan bla bla bla. Ih, ya kali gue bego, emang bantuan rumah sakit ya kali 1 juta 2 juta mah ada kali ya kan. Rumah sakit kan pasti besar, dan gue tahu lu pasti pengen minjem dalam jumlah besar. Gue bilang aja, wah aku juga belum gajian beb kalau tanggal segitu. Tapi emang waktu itu tanggal-tanggal belum gajian sih. Tanggal belum gajian, dan tanggal kayak 20-an something lah waktu kok nggak salah ya. Iya. Gitu. Anjir, tapi itu orangnya. Iya sih, gila sih. Ya untungnya lo found out sih. Iya, untungnya kita udah. Tapi lucu ya, cara kita tahu itu identitasnya adalah dia sendiri yang membocorkan. Makanya gue bilang kalau mau nipu mah pinter dulu. Si bisa dia membocorkan identitas aslinya di sebuah WhatsApp story. Soalnya kadang memang di circle kita bukan cuman pintar menjadi mata-mata di kehidupan yang nyata gitu. Ada bantuan yang lain soalnya. Jadi ya hati-hati aja gitu, Man. Iya, Sebenarnya, benar. Tapi ya lucu sih. Lucunya gue kadang juga kalau ingat cerita dia ya, anjir, sampai segua kecelek gitu. Iya gitu. Sampai segua kita nggak bisa membaca aura nih orang ternyata punya niat jahat ya. Padahal sign-nya tuh bener-bener jelas, dan gue sendiri yang nguji itu gitu. Sign-nya tuh apa, Ri? Yang gue nanya soal program. Oh, iya. Kebetulan yang gue dia ajakin ngomong itu. Iya, kebetulan dia ngaku kerjanya di bidang IT ya. Iya. Iya, di bidang IT. Kebetulan kan teman saya ini si Ari juga kan, kuliah lu apa, Ri? Nggak jelas. Nggak jelas katanya. Tapi ngerti dah kalau soal IT gitu. Pas lagi ngobrol-ngobrol, kok dia kayak agak-agak kicep. Nah, curiga nih gue nih. Kita menaruh kecurigaan tapi tidak. Tapi kayak
ah ya udahlah gitu ya. Ya udah aja gitu. Emang pada dasarnya sebenarnya kita baik sih. Iya. Lebih ke baik dan bodoh itu agak tipis memang. Ya kita baik sebenarnya, terus tahu orang jahat ngejahatin kita, kitanya juga anaknya yang mageran, nih perlu nggak sih gue bergerak begini gitu. Sama gue juga yang terakhir juga kayak yang terakhir. Yang terakhir tuh gimana sih Ri kalau yang terakhir? Ada gue gak deket sih, kenal dengan satu laki-laki ya, betina maaf, pejantan Laki betina tuh gimana nih, female? Gue insecure sih kalau tetenya lebih gede daripada gue sih. Gimana jadi adu tete? Kayak kalau sama lo kan udah biasa gitu. Kalau tiba-tiba gue kenal orang gitu dari dating apps terus anjir dia female cuy, nggak masalah sebenarnya. Gue bukan yang takut juga, tapi kan kayak men kalau tetenya lebih gede dari gue agak nggak lucu juga kan. Iya, walaupun masing-masing punya pasarnya, tapi tetap aja benar nggak lucu. Anyway, sama yang terakhir itu gimana tuh ceritanya tuh Ri? kalau gue kan guanya lagi bodoh. Oh, yang gue bilang ini ya. Jadi nih kebetulan teman kita nih baru putus. Ya juga dong. Oh ya udah sebulanan ya, udah sebulanan ya. Udah agak lama sebenarnya kan. Iya sih, jadi kebetulan si Ari ini kan baru putus, tolong Kenapa dong. sih pada sukanya baru putus bilangnya? Gue tuh udah putus lama. Tapi kayak baru aja lah gitulah. Ada closure. Iya, kan dia kan putus. Terus ketemu sama laki di dating apps yang mana sebelumnya udah pernah ngobrol juga tuh sedulu ya. Ya kan iya, ya? dulu gue pernah ngobrol sama dia. Pernah ngobrol terus ketemu lagi. Dari yang rasa-rasa Gunung Sahara ketemu Fiji Water. Enggak kebagusan Fiji Water. Apa? Pristine. Ketemu air pristine kok seger bener gitu. Tapi segernya baru mau ditenggak udah diambil lagi, kan kesel ya. We want more gitu ya. Kalau bisa nonton konser, iya encore gitu. Pengen nih, gue belum kena nih gitu. Belum habis loh itu. Iya, belum habis nih, lagi enak gitu. Itu lagi enak. Adalah tragedi gitulah dia gitu lah. Tapi kalau yang ini nggak jahat, nggak kayak si Suryo sih kalau iya. bapak satu ini. Iya, kalau itu kan si Suryo kan emang sudah menipu ya ibaratnya ya. Gitu. Kalau ini mah nggak ada. Cuman gue melihat ada satu kemiripan dua orang ini, bukan sama-sama nipu nggak, tapi mereka ada ketakutan tersendiri. Insecurity yang kalau gue nggak tahu nih, based on yang gue baca dan gue obrolin banyak sama teman-teman gue, dan maksudnya gue bukan ngegunjingin orang itu ya. Iya. Tapi in daily life kita sering FGD itu tentang kelakuan banyak orang, bukan cuma satu orang doang kan. Iya, FGD aka gibah ya. Objeknya banyak kan, berarti sampelnya tuh lumayan banyak lah. Akhirnya gue menemukan satu kesamaan dari si Suryo dan si laki-laki yang terakhir ini. Laki-laki terakhir gue kayak lagi reality show. Mereka ada insecurity yang harus mereka lindungi. Kalau misalnya si Suryo mungkin karena memang sudah berkeluarga. Iya. Ya kan? Jadi kalau dia memaparkan membuka semua informasinya, nggak menutup kemungkinan kan lu akan ribet. Iya, belum tentu juga ada yang mau gitu, belum tentu juga mungkin nanti kalau misalkan ada temen yang ketemu kayak ih kok lu begini sih gitu, belum lagi kan peer teman pressure. saya ini kan agak brengsek juga ya. Sebenarnya moral kompasnya kadang ada kadang enggak gitu. Sial. Kalau yang laki ini gue melihat memang juga ada insecurity, tapi memang tidak sebesar Suryo gitu loh. Di sisi lain lah, kalau apa mungkin dia juga udah punya bini kali ya, makanya begitu kelakuan. Bisa jadi. Apa kita ini jadi FBI lagi? Enggak, capek ya. Gue udah biarin aja gitu. Ya berangkat dari insecurity sih dua-duanya, makanya agak-agak tidak bisa bersikap baik mungkin ya, bukan baik, tidak tepat gitu. Iya. Tidak tepat, kurang tepat, dan gue rasa nggak ada satupun manusia yang pantas diperlakukan kayak gitu baik. Gue juga mungkin ada salahnya waktu itu, gue nggak tahu. Cindy sih gue lihat baik ya waktu itu, nggak tahu di mata Suryo dia ada celahnya kali, kayak oh bodoh nih anaknya bisa dibego-begoin. Sialan. Kalau gue dulu sama yang terakhir ini come clean-nya bukan gimana-gimana, kayak gue sebagai anak
anak perempuan sebagai seorang wanita yang cuman taunya kerja aja, nggak mau terlalu tahu ini dunia ada gosip apa sih. Iya. Jadi gue datang ke dia, gue cuman cerita hahihi, terus kok nih? banyak mutual. Ternyata kenal. Tapi ya udahlah gitu pokoknya, mungkin memang harus seperti itu kehidupan. Sin, tapi waktu itu Iya. ketika lo sama si Suryo ini, ya udah kita objeknya 2 orang ini ya, fokusnya. Baik, boleh. Kalau mau di By the way, si orang yang terakhir ini biasanya kan gue sama foreigner. Ini lokal, makanya kita punya beberapa mutual. Oh iya, Gitu. ini berarti lokal pertama yang bikin Ari gitu. Gimana? Bergodek-godek nih kepala. Mannernya bagus lah, gue kan selalu memang fail buat kalau orang punya manner bagus, gue kejauhan ya. Oh gitu. Kalau orang punya manner bagus, gue juga appreciate lah. Jadi yang lu cari tuh di cowok tuh apa sih, Ri? Kalau misalkan lu main dating apps nih ya, kan pasti kita punya kriteria sendiri. Nyarinya misalkan yang bodinya bagus lah, yang nggak jelek dia sih. fotonya apa, yang nggak jelek. Waduh, gimana nih jelek relatif lagi buat mata lu aja berarti. Makanya kan kalau lu suggest rekomendasiin cowok-cowok yang pernah jadi fuck buddy lu, Jadi ini kita di sini ini tahu oper-operan FWB, FYI. yang memang tidak terjadi juga, kayak Tidak cuman terjadi kayak sih lo mau nggak cuma sampai gitu. offering doang, offering doang, jadi nggak ada next stepnya gitu. Makanya kalau misalnya lo tawarin, nih kayak bukan tipe lo sih, gue ngeliat fisiknya. Wah, kan yang bisa kita lihat tuh fisik doang ya. Iya. Kita belum tahu gimana dia personality-nya gitu kan. Jadi yang pertama yang ada di etalase tuh udah pasti fisiknya kan. Jadi buat cewek-cewek yang bilang, gue nggak nilai dari ini kok, dari fisik, bullshit. Terus apa yang lo lihat? Terus lo kalau ketemu orang, lo punya sinar X-ray gitu, udah bisa lihat personality, kan nggak mungkin anjir. Gue aja sama yang terakhir, gue tahu dia punya personality seperti itu ketika gue melihat wajahnya in real, maksudnya bukan di foto ya. Gue waktu itu tahu ketika akhirnya gue video call sama dia. Gue langsung, dude, who hurt you? Gue bisa aja salah, tapi biasanya sih enggak. Biasanya sih enggak. Tadi apa sih pertanyaan kita sampai lupa? Ini cowok tipe lu yang biasanya lu swipe right tuh kayak gimana kategorinya? Yang tidak menampangkan, yang tidak munculin kerjaannya di bio. Identitas dia gitu. Iya, yang gue kan ada tuh misalnya siapa, Jeffrey misal accounting @gini. Itu kemungkinan besar gue tidak akan swipe. Kenapa tuh? Malas aja gue. Bukannya bagus karena jadi jelas gitu ya. Oh, dia kerja di sini gitu. Bisa jadi bagus kalau bukan di Bumble, mungkin. Di OkCupid mungkin bisa. Yang bagus tuh OkCupid ya, yang memang chance untuk kecocokannya ada percentage-nya. Seingat gue OkCupid deh. OkCupid ada, tapi si apa namanya yang CMB dia juga Coffee kurang Mate lebih Burger. sama kayak Sama-sama. OkCupid, tapi gue nggak ngeliat dia ada persenan, cuman dia akan nampilin swipe card yang memang sesuai sama preferensi lo. Sih. Gitu. Kalau di Bumble itu gue agak melihatnya kayak ini Bumble ladang buat lo cari teman dan Networking. kalau networking LinkedIn, Bu. Cari teman Mungkin. dan ya kalau ada yang nyangkut ya nyangkut gitu. Jadi ketika orang bilang di profilnya ada gue jangan accounting lah, ini accounting tuh terlalu sensitif gitu. Accountant kok accounting sih? Accountant. Kalau misalnya di accountant di Big Four, wah gila, hijau mata langsung kan cewek-cewek. Enggak, tapi gue nggak gue sempet, Tapi gue males loh kalau misalkan ada ini ya, swipe card accountant di Big Four, gue selalu swipe left. gue juga. Karena apa ya, misalkan match terus demen gitu ya, susah pacarannya anjir, lembur mulu. Yang itu accountant juga. Mampus. Oh, makanya dia menghilang di balik ketenggelam karena ini laporan neraca keuangannya. Oh, bisa jadi. Mari kita asumsikan begitu. Atau tadi gue baru ngeliat video TikTok ayang aku hilang, ternyata masuk penjara. Penjara anjir. Amit-amit. Amit-amit. Gila. Gue pokoknya tapi yang orang kalau misalnya gue swipe right itu ya satu yang tidak memunculkan job title-nya or perusahaannya, atau
yang minum. Kalau di detailsnya dia peminum, gue biasanya swipe right. Kadang kan orang tidak nggak kasih informasi jelas di Bumble kan, di card-nya dia. Iya. Nah kalau yang nggak jelas juga kadang gue nggak swipe right, tapi ya itu cocok-cocokannya beneran. Sama yang nggak mau terlalu agamis gue. Iya sih. Gue disuruh pakai kerudungan kan. Iya bener, ngomongin agamis, dulu tuh Bumble tuh ini deh, kenapa ya belakangan ini kayaknya dating apps lagi pada nyari duit loh. Di Bumble dulu tuh di filter tuh lu bisa ngefilter agama gitu kan. Terus habis itu sekarang nih filter agama jadi berbayar. Filter tinggi badan juga. Gue kan selalu dulu cari pakai advance filter yang di atas tinggi badan gue kan at least. Oh iya, berarti preferensi lu gitu ya. Kalau cowok maunya tinggi badan di atas lu gitu ya. Yang ini enggak. Karena kebetulan Ari kan tinggi, jadi pengennya cowok yang lebih tinggi. Nah, kalau gue gitu kan lebih milih untuk udahlah biar gak pusing, mending seleksi agama aja udah gitu. Jadi yang gue swipe udah pasti agamanya sama gitu. Kalau mau nikah mah gampang gitu. Iya ya. Iya, udah ada filternya duluan. Iya, tapi sekarang emang nggak bisa sih itu. Iya, makanya males banget. Terus kalau lo sih apa? Preferensi gue selain agama, gue kalau ngelihat di swipe card gue tuh into cowok-cowok yang looksnya agak-agak nerd, terutama Cindo yang agak-agak nerd. Gue juga nerd, tapi different kind of gitu kalau kita kan. Iya. Gue juga suka cowok-cowok yang kayak gitu. Nah, gue tuh suka banget pokoknya cowok yang really into something, dan kalau dia lagi in the zone tuh buat gue kayak ya anjing lah, seksi banget gitu. Tapi emang tipe kita beda sih. Iya. Sebenarnya sama tapi beda gitu. Iya, sama tapi visualisasinya beda. Iya, kayak beda kategori, cuman formulanya sama gitu ya. Beda kategori, formula sama gitu deh pokoknya. Gue lebih yang kayak gitu sih, sama dilihat paling penampilannya dulu, postur tubuhnya gimana nih, cara dia berpakaian gimana, oke nggak dilihat. Karena buat gue dibilang nyari yang fashionable sebenarnya nggak juga, tapi cowok yang bisa dandan terlihat enak dilihat buat gue it's a plus sih gitu. Setuju gue. Iya kan? Yang tahu membawa diri kayak gimana. Betul, kan? Bisa membawa diri, bisa look put together lah gitu. Kalau sama si ini siapa? Ayang Suryo. Oh iya, gue lupa. Apa yang bikin lu bisa tertarik? Satu lagi nih yang belum gue sebutin. Jadi itu gue suka banget ngeliat cowok yang kalau lagi senyumnya tuh memikat. Gue lagi jot dong lah. Itu bikin pusing. Nah, kebetulan sama si Suryo, si Ayah Wae ini nih, ada satu foto dia lagi senyumnya manis banget gitu. Kayak orang timur manis, terus dia senyum manis, gimana sih, lu bisa bayangin gak sih? Diabetes dong. Nah gitu. Pantes lo abis dari dia lu tiap hari ngidam ini ya, teh pucuk ya. Teh pucuk. Kayaknya dari situ tuh bermulai dari situ tuh. Lu setiap hari kan pasti nggak dapet senyuman manis kan? Ya kan, gue harus cari minuman manis. Sampah aja. Dari situ gue mulai kepincutnya, makanya gila. Lucu ya, tapi ya gue kalau fisik, kalau yang terakhir ini yang kan ya, kalau yang dulu mah kayak daddy nggak not exactly daddy sih semuanya itu, teman-teman gue yang foreigner itu nggak ada yang, karena udah temenan kali ya, jadi gue nggak ada yang wah banget ngelihatnya. Udah kenal juga ya. Iya, tapi mereka benang merahnya adalah semuanya pinter-pinter sih. Jadi lu apa tuh istilahnya, sapioseksual? Gue nggak mau bilang sapioseksual aja. Tapi gue kadang suka gedek deh, maksudnya itu istilahnya kadang suka disalahartikan loh, kayak romantisasi. Iya. Glorifying. Terlalu diglorifying, jadi kayak apa-apa pinter dikit dibilangnya sapioseksual, padahal nggak begitu. Padahal kan lu normal aja lu kalau ngobrol sama orang. Iya. Kalau nggak nyambung gimana sih? Betul. Ya kan? Kalau misalkan ternyata si orang ini pengetahuan umumnya lebih tahu banyak daripada lu, terus lu bakal bilang dia sapioseksual gitu. Enggak juga gitu. Kan? Karena semua kan punya interest yang beda kan, kayak kalau gue sama beberapa temen gue yang akhirnya menjadi temen ini, kebetulan memang interestnya sama. sama yang terbaru ini tidak sama. jadi ibaratnya lu kayak tapi ada satu yang sama, dua field berbeda gitu. Tapi ada satu yang sama gitu. Tapi tetap lebih expert dia daripada gue di satu bidang itu. Jadi, dan dia cukup update dengan isu-isu terkini, sementara gue kan update-nya isu terkini tapi di bidang yang lain gitu.
Itu yang bikin waktu itu sih gue akhirnya bisa ke Patil kali ya sama dia, karena ya ada obrolan yang menarik menurut gue. Oke. Gitu. Chemistry berarti dapat chemistry. Nggak tahu deh. Kalau dapat mah kagak ngilang orangnya. Anjing sedih banget gue. Nih gue mau komen tapi nggak jadi dah gue dah. Chemistry gue nggak tahu, tapi fun lah. Menyenangkan kok orangnya, menyenangkan. Bukan tipe memang orang yang ya udah 30 tahun ke atas kan. Ya sudah tahu lah cara menempatkan dirinya. Cuman dia tidak tahu cara menempatkan emosinya di mana. Bukan berarti dia kekerasan ya, enggak. Pernah nggak sih maksudnya lu struggling dengan dirinya sendiri gitu? Iya, tapi pernah nggak sih lu, Ri, kan ada tuh karakter orang yang ibaratnya kalau itu kan dia memiliki bidang masing-masing, tapi ada juga yang orang biasa, tapi misalkan emang dia itu orang apa? Kita juga orang biasa sih. Iya sih, maksudnya bukan, iya juga ya. We're not expert in anything. We are expert in life, bitch. In life. Tapi misalkan dia kayak suka ngegula-gulain lo pakai, misalkan dia nyanyi gitu-gitu kan, sering tuh kadang cowok kayak gitu. Gue sempat ada beberapa dapet kayak gitu loh. Gue sering karena dulu gue terlalu bukan attach. Gue dulu selalu diketemukan dengan kalau tidak musisi atau enggak penulis. Oh, okay. Dan itu mengisi panjang ya ini percakapan kita. Dan itu mengisi love language dan childhood trauma gue yang word of affirmation. Oh, baik. Gitu. Itu gue sering, makanya sekarang akhirnya gue kira kan love language tidak bisa berubah. Ternyata bisa. Dan gue juga baru tahu itu. Gue juga baru tahu karena last time gue cek akhirnya love language gue juga udah bukan lagi word of affirmation. Gitu. Gue kayak, gue kira gak bakalan bisa berubah karena si word of affirmation ini terakhir itu gue tes, dia tiba-tiba berubah menjadi paling terakhir. Jadi kayaknya berkali-kali gue dekat dengan orang yang penulis dan musisi itu bikin gue ngep kali ya sama. Karena cuma modal ngomong doang. Iya. Gitu. Iya, ada bukti nyata. Sementara setelah kita disuguhkan pria dengan yang memberikan aksi bukti nyata, kayak wow gitu ya. Kayak lebih impress gitu loh. SD. Enggak, bukan, salah, maaf. Impress di daerah manis itu deket Sleepy bukan sih? Ada tuh anjir SD Impress, kesel banget gue. Nah itu yang terakhir juga dia, gue nggak tahu, tapi act of service-nya kena lah. Iya. Act of service, bukan service doang ya. Act of service. Kalau service doang, lu mau service apa nih? Aduh. Act of service-nya gue mendapatkan dan menikmati itulah. Jadinya cukup, ya bagus lah. Ternyata udah bukan word of affirmation lagi. Sama, gue juga dari awal word of affirmation, apalagi quality time, physical touch, kemudian gue berubah jadi act of service, cute time sama physical touch. Oh, lo sama dong sama gue? Iya. Lo sama banget anjir sama gue. Act of service, quality time, physical touch. Dah. Emang pengennya dipegang-pegang lonte dong. Kan aku lemas juga tidak berdekatan dengan ayang gitu. Kalau temen gue gini, ayo dong Ri cariin cewek, pokoknya hajar sampai lemas. Gak jelas si anjir, hajar sampai lemas. Emang hajar sampai lemas, pokoknya jangan pulang sampai lemas. Bego, astagfirullah. Teman kita ini ya. Ya Akbar ketahuan deh, di-spill sama Ari. Kan Akbar temen gue ada beberapa orang yang namanya Akbar. Oh iya, nggak tahu Akbar yang mana nih. Iya, nggak tahu Akbar yang mana. Aman, lu main aman lu gue. Orang pun kalau misalnya nyari teman gue yang namanya Akbar, nah kan ada beberapa orang kan, coba lihat aja. Kita kan menjaga orang yang namanya cuma satu di kehidupan kita. Nah itu dia. Itu yang kita jaga. Tapi ngomong-ngomongin si dating apps ya, gue tuh baru inget kalau ternyata ada satu kisah sukses. Kan gue berpacaran nih akhirnya dari cowok yang kenal dari dating apps. Berapa lama sih? Siapa itu? Itu loh, yang pasti Soman Akbar. Oh. Jadi gue deket sama, gue kenal sama, gue juga lupa. Ini gue akhirnya baru ingat cerita ini gitu. Iya, jadi gue sempat kenal kan sama cowok di Bumble. Itu Desember tahun 2020. Akhirnya kita jadian nih, udah jadian, semua berjalan mulus sampai akhirnya
ulang tahun Ari. Terus kita semua di sini lagi pada isoman akbar karena adik gue kena COVID. Terus dulu Ari waktu punya pacarnya kena COVID gitu. Jadi kayak udahlah nih unit apartemen terpaksa kita isoman semua gitu. Close for public ya? Close for public, nggak ada tuh yang main-main ke apartemen. Lagi ujung-ujungnya lagi enak-enak isoman ya kan, lagi struggle nih mikirin adek gua, anjir nih Wisma Atlet penuh banget, anjir nih rumah sakit juga pada penuh, nggak ada yang bisa nampung gitu kan. Lagi pusing gua diputusin gua. Maksud gua begini loh, emang apakah tidak bisa memundurkan sedikit waktu nih, ayangnya nih lagi puyeng gua gitu ngurusin simpati orang dulu COVID. lah ya, simpati. Iya gitu kan. Dia bahkan tidak menurut gue ya, waktu itu kita jadi FGD juga di sini. Iya FGD, kita gibah bareng gimana? Menurut gue dia juga tidak menunjukkan simpatinya waktu itu, cuman yang nggak tahu. Itu kan gue doang yang sebagai penonton ya. Yeah, well, he's just being selfish aja, kayak dia pengennya menjalani decisionnya dia tanpa harus rembukan dulu sama gue. Jadi kayak sebenarnya ini curang karena dia bilang ya soalnya aku udah memikirkan ini udah sebulan yang lalu, sementara gue nggak tahu gitu kan. Jadi ya buat lu udah mantep, buat gue apaan nih pas lagi COVID lagi anjir gitu. Anjing banget sih tapi sih. Iya, that's fucked up, dan menurut gue itu sangat-sangat egois. Dan I don't know, buat umur kita yang kelahiran 90 awal kan jadi nyebut itu 92 ngepet gitu. 90 early 90 ya kan. Pacarannya tuh udah yang to the next level nggak sih? Iya, harusnya maturity levelnya juga yang udah emang dewasa nggak sih? Udah bukan yang bosan sama Ayang ini bete putus cari lagi, kan nggak gitu ya Wak? Tapi waktu itu gue nggak tahu dan gue lupa gue pernah tanya atau enggak. Waktu itu ketika lo OTW putus maksudnya ketika mantan lo itu akhirnya memutuskan untuk bubar, apakah lo kayak sebulan atau 2 bulan belakangan lagi cekcok atau not in a good condition? Karena kan biasanya gue nggak tahu ya, kalau gue aja waktu itu ketika putus akhirnya karena udah beberapa bulan gue ya surface-nya sih terlihat baik-baik aja, tapi kan kalau lo mencoba masuk lagi satu tangga ke bawah kelihatan mereka they're not in a good condition gitu loh. Oh iya kan? Iya. Well, kalau gue karena dia alasan putusnya dia, gue nggak tahu sejujurnya alasan dia putus apa. Karena dia bilang it's not your fault but it's mine gitu. Ya emang. Emosi. Well, that's bener sih, itu sepenuhnya salah dia. Cek lagi gitu. Well, kata dia kayaknya kita lebih baik jadi sahabat aja. Itu yang gue ingat. Sementara yang gue tahu adalah cewek cowok nggak pernah bisa bersahabat kecuali ada kecualinya ya. Ada kecualinya pasti. Gitu. Cuman kalau untuk kasus kita jadi berteman, ya mohon maaf kita aja kenal dari dating apps, lu mau temenan sama gue kayak mana? Ya what did you expect gitu loh. Iya gitu. Unless berubah jadi teman ngantuk. Nah, itu lebih make sense buat gue. Lebih make sense. Tapi menurut gue biasa yang tapi menurut gue untuk gue sama dia jadi teman ngantuk itu agak-agak nggak bisa, soalnya kan abis diputusin gue masih ada baggage emosi cinta gitu loh. Ciupanta. Ntar mau jadi teman ngantuk yang ada gue kebaperan, gue minta status, bingung kan. Nah akhirnya ya udahlah putus aja. Tapi dengan harapannya dia tuh kayak kita masih bisa berteman baik gitu. Ya udah, karena mau berteman baik ya udah gue berteman selayaknya kita berteman aja. Cuman kan lo juga malas maintain kan kalau temenan kan. Iya, gue juga malas maintain. Cuman kan ya udah, orang udah putus ya kita mah nyari lagi ya kan. Nah, iya betul dong. Betul. Lah kita nyari lagi, orang kebetulan lawan kita tahu, lu kan dulu mantanan sama si ini, kok gue lihat-lihat lu masih akrab ya. Gue kayaknya nanti dulu udah deket sama lu. Lah kan bingung. Oh, ibarat jadi ini ya, lu jangan di tengah-tengah, jangan di depan pintu dong gitu. Iya, lu ngalangin orang yang mau masuk atau mau keluar gitu. Iya, kayak gitu sih. Bener. Jadi orang kalau ngeliat masih dekat sama satu circle-nya juga males sih. Iya, males sih sebenarnya gitu. Itu agak aneh sih diputusin pas isoman, bilangnya mau that's fuck up jadi temen ya gitu. Itu the real egois sih. The real egois, iya the real egois. Mikirin dirinya sendiri sih. Ya egois. Iya. Dan terlalu mikirin dirinya sendiri. Kan aku emang gini orangnya. Hey, bitch. Tuhan teh kasih kita punya akal sehat, punya otak. Lo tau gak sih kayak kita kayak AI kan? Maksudnya lo terus belajar machine learning, terus belajar gitu. Benar. Bedanya kan kalau ya nggak beda sih, sama sih. Kita
menyerap apa yang memang sudah terjadi gitu, mikir. Kalau AI kan memang harus diprogram, mungkin sekarang udah nggak ada yang diprogram kali ya gitu, gue nggak tahu, udah ribet dah pokoknya ngurusin AI. Tapi kan ya coy, aplikasi aja update. OS kita aja update, masa lu sebagai manusia yang diberkati akal oleh Tuhan lu terus mau terima aja kalau Iya, kayak gitu. Well, I don't know sih, itu sangat disayangkan sih. itu the next level lah pembahasan itu. Ya semoga kan kalau Cindy tapi sekarang udah punya lawan. Udah punya lawan, udah punya ayang. Udah Aku punya mau cari ayang. ayang. Enggak deh, aku mau cari uang aja deh daripada cari ayang. Ya Lari, kayaknya lu cari uang aja sampai lu lupa nanti ayang datang sendiri. Ah, Lah, kan kayak gue mana, lah emang waktu gue ketemu si ayang gue mana ada gue kepikiran kayak, ih gue masih nyari cowok, enggak, yang sih, ada gue coba juga. lah semua buat gue. Sampai akhirnya temen gue, WhatsApp gue, teman kantor gue, Sin lu punya kontak Pak ini gak? Gue cari di WhatsApp Pak ini, kok gue malah munculnya si kontak Ayang. si ayang gue yang sekarang. Terus gue mikir, karena dulu tuh gue sama ayang gue tuh dulu pernah deket 2 tahun lalu, cuman kemudian kita berpisah. Gue berarti karena masih ada gue harapan dong, merasa- Sin. Bisa. Nih, ini gini deh, kita anggap aja lu sama cowok Ayang. lo yang kemarin, Yayang kalau kata sama gue. Yayang. Kalau sama si Yayang lo yang ketahuan dong, lu sebut merek goblok. Nanti di-cut ah. Nah, Kalau jadi aku gini, sama Yayang bisa dong, Sin. bisa jadi sama Yayang. karena bisa jadi kita menerapkan apa yang udah gue alamin. Jadi misalkan di tahun ini kita ketemu tapi kita nggak match, bisa jadi ya udah berpisah sementara supaya nanti dua tahun ke depan atau 1 tahun ke depan kita bertemu dengan mental kita yang udah siap, Yang gitu, pantas ya. yang udah pantas, udah layak buat masing-masing Iya. orang gitu loh. Makanya gue sama Yayang, Jadi biarin aja dia menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan dengan dirinya, biarin. iya, gue ya 2022 gue makin mencoba mengerti dan ngasih space ke orang lain juga sih, kayak Betul. banyak orang kan butuh waktu juga untuk processing everything kan, dan banyak urusan juga pasti kan. Iya loh. Kan kita juga kan males ya kalau lagi banyak urusan terus direpotin kan, jadi ya udahlah, you do you. Gue dengan keribetan dan kesibukan gue jadi sedih, gue enggak sih, biasa aja. Biarkan aja, emang gak ngoyo sih, gue juga sekarang biasa aja. Tapi fenomena di dating apps ini memang luar biasa loh. Iya ya. Gue juga nggak ngerti sampai mana kenapa orang bisa sampai gitu. Gue waktu itu Yayang pernah kasih penjelasan. Gue pernah bertanya sama dia, kenapa di dating apps itu orang ngomongnya nggak pernah enak. Maksudnya Ngobrolnya nggak pernah enak. nggak pernah kayak nyambung banget nih kita gitu. Iya, gue sama gue sama si Yayang enak banget ya manggilnya Yayang. Iya ya. Nggak, gue yakin dia juga nggak akan dengerin, biarin aja jadinya. Iya. Gue sama si Yayang itu menurut gue termasuk yang enak ngobrolnya. Karena di awal kita karena udah pernah ketemu waktu itu, jadi kita ada ngebahas yang dulu juga beberapa kali. Terus dia bercerita soal dirinya dia juga, gimana yang tidak flattering enough kalau kata dia. Terus akhirnya gue bertanya setelah beberapa hari gue ngobrol sama dia, kenapa ya di dating apps itu gue tuh jarang bertemu dengan orang yang bisa ngobrol. Gitu. Lu definisi bisa ngobrol menurut kita sama lah ya, Sin ya? Iya. Yang TikTok gitu, nggak cuman ngobrol TikTok tapi cuman lagi ngapain, udah makan, udah berak, udah gini Boring dry banget banget. dan boring banget, dan I don't need that gitu loh. Iya. Lo kalau mau sekalian nyampah sekalian tukar-tukaran memes gitu kan, atau Iya, tukaran bener. video TikTok yang lucu sekalian, yang Bener. kayak gitu mendingan menurut gue ya. Lebih jelas loh itu. Atau memang lo cerita professional stuff gitu, Personal nggak? personal dan ya karirnya gitu mungkin ya. Salah kelibet juga gue. Kalau kata Yayang kayak karena memang tidak ketemu, jadi mungkin ada pressure-nya. Lo ketemu dengan orang baru, dan nggak semua orang menampilkan informasi di situ. Benar sih. Bisa, tapi ya gue nggak tahu. Gue juga selalu diawali dengan how's your life gitu. Cuman
balik lagi menurut gue pembawaan sih, lu bisa membuka topik apa enggak. Gue pun kalau misalnya lu tahu segimana chatty-nya gue kan sama orang, tapi kalau gue merasa lawan gue tidak bisa ngobrol, gue akan turn off duluan gitu. Iya bener. Kalau iya sih bener, gue beberapa karena nggak two way communication jadinya. Buat apa jadinya kita yang ngoyo banget buat ngobrol gitu. Iya, males juga gue kayak. Begitupun dengan orang yang nanya ke gue, cuma nanya hari ini kerja, hari ini WFH, hari ini WFO, lembur, lu mau jadi apa? Hah? Jadi satpam gue? Tapi emang sih, itu kan salah satu bentuk dari chemistry juga ya, karena lu akan ngobrol panjang sama orang kalau lu udah bisa ngerasain chemistry-nya gitu. Exactly. Kalau emang sama stranger yang emang belum kelihatan chemistry-nya ya, buat apa juga gue ngebela-belain, gue ngasih effort buat lu gitu. Apa yang dibelain kan? Iya. Kata kita. Apa yang dibelain gitu sih. Nah, ya itu makanya gue agak cukup kecantol dengan Yayang karena memang mannernya bagus dan bisa ngobrol. Dulu. Sekarang udah bisu kayaknya. Sekarang udah bisu ya. Dan buat cewek-cewek ya, please banget, jangan gampang terenyuh sama cowok yang berkelakuan bare minimum. Please don't. Please ya. Please, karena please. Misal cowok baik sama lu, ya semua orang harus baik. Ya. Ya, semua orang memang harus semua baik. orang memang harus baik. Terus kayak contoh kecilnya kayak, oh cowok gue merhatiin gue pas gue lagi sakit. Ya bukannya memang harus kayak gitu, justru itu privilege dia karena dia cowok lu, jadi bisa ngerawat lu. Kalau orang di daerah mana tiba-tiba datang ke lu kan creepy itu namanya ya, Wak. Lu tapi tahu nggak sih temen gue yang di Italia sana? Si Giuseppe Canto itu? Kenapa? Dia sampai mau beli rumah aja minta izin sama gue. Nggak, padahal kan kita nggak patungan gitu kan ya? Iya. Kayak kita cuma ngobrol dekat doang gitu dan ya. Memang dia tuh sangat percaya sama gue. Jadi beberapa 2 bulan gue kenal sama dia menghilang karena dia bilang, Ari gue fokus ujian. Iya. Kayak di murid-murid di Eropa sana tuh kerjanya ujian mulu gitu, setiap bulan ada aja gitu. Ya udah dong gue, tapi akhirnya dia kita make a time, gue pas gue ulang tahun, terus akhirnya dari situ kita ngobrol dan lebih saling ngerti lah satu sama lain, dan dia banyak percayanya sama gue. Sampai gue waktu itu punya akses ke semua sosial medianya dia, including website. Sepercaya itu dia sama gue. Terus gue bilang, lu kenapa? Enggak, gue udah ya I don't know, gue percaya aja sama lo gitu. Sampai akhirnya dia tahun lalu bilang, gue lagi cari rumah, gue mau beli rumah lah. Gue kasih perspektif gue, tapi gue nggak tahu kalau di sana kayak gimana kondisinya kan. Iya. Best practice-nya ya. Iya, best practice-nya gue nggak tahu kan, karena ya itu negara lu yang lebih ngerti gitu. Terakhir ya dia bilang, dengan segala dia sama banget sama gue, maju dengan kayak pro-nya ini, kontranya ini gitu. Iya. Tapi tetap dia berusaha merayu gue untuk dapat approval. Lucu ya. Lucu. Jadi ya itu, kalau cowok lo perhatian pas sakit ya memang harus kayak gitu kan? Iya, memang harus kayak gitu. Jangan sampai nih lo harus teriak-teriak, kamu aku lagi kayak gini kok kamu nggak begini. Aduh, itu red flag banget guys. Anjir, gue nggak pernah deh kayaknya kayak gitu. Saking gue udah bodo amatnya akhirnya. Iya, itu gue waktu isoman. Maksud gue gini ya, kan lu pacaran, terus lu tahu cewek lu lagi isoman walaupun yang kena adeknya, tapi kan lu mesti ngerawat adek lo. Meanwhile, abis lu pulang kerja, lu catch up, ngobrolnya tuh abis lu pulang kerja lu catch up. Mercury retrograde susah banget. Lu catch up sama cewek lu tuh kayak nanya, gimana hari ini, how was your day, susah nggak ngurusin adik kamu, bla 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 gitu. At least gitu deh nanya, how was your day gitu ya. Iya. Ini enggak, sampai dia udah saking asik dengan dirinya sendiri aja. Itu lagi, egois. Kadang memang ketika pacaran orang terjebak di zona nyamannya sih, kayak merasa, oh ini nggak usah dibahas deh, nanti aja. Iya, mungkin ya? di episode selanjutnya, kepanjangan. Iya kan? Betul. Soalnya udah mau sejam, saya lihat-lihat. Durasi. Pusing yang dengerin, tiba-tiba kan tadinya mau Valentine dengerin gini nggak jadi. Oke, berarti ini kita simpen cerita ini buat next episode ya. Next season episode lama 3 banget ya. Kita kan satu season ini mau 1000 rasanya. 1000 episode Kayak ini tersanjung. Makanya kan ya udah kita tutup. Kita tutup wacana kita hari ini ya kan. Nanti kita sambung FGD. lagi FGD kita hari ini.
kita sambung lagi di episode ketiga tetap ngomongin jodoh lah. Iyalah, soalnya nggak ada yang lebih menarik diomongin selain jodoh. Selain jodoh, Heeh. sama apa lagi Menurut zodiak. Menurut gue yang paling menarik diomongin dan tidak akan habis itu jodoh, zodiak, Apalagi? ranjang, Wah itu sama seru setan. sih. Sama setan. setan. Wah, boleh tuh. Iya kan? Boleh Bener tuh, dong. iya. Jodoh, zodiak, ranjang sama Ranjang setan. sama setan. Iya nggak sih? Oke. Bener nggak sih? Kita nanti bahas itu yuk. Boleh. Ada best practice-nya ketika lu menjalani hidup, sama ada ilmiahnya juga kan? Bener. Walaupun bener. kita nggak terlalu nyampe kalau ngomongin ilmiah. Duh, boro-boro deh. Gitu. Kita nggak usah ribet ngomongin politik, keuangan gitu. Itu udah ada ranahnya lah gitu. Iya, Udah pusing. ada ranahnya sendiri, biarin aja mereka yang di bidang itu membicarakan. Kalau kita yang fun-fun aja, jodoh, zodiak, ranjang sama setan ya kan. Kali nanti di episode keberapa Jeremy mau hadir untuk channeling jiwa-jiwa yang tersasar. Boleh tuh, Mau seru ngajak banget. ngomong. Jadi nanti kita kayaknya akan ada sesi untuk yang horror session ya. Kita bakal ada sesi. Kalau biasanya kita yang curhat di podcast, nah Jeremy channeling nih yang ini nih, si hantu-hantu ini lagi curhat tentang apa gitu. Dulu soalnya pernah kan gua sama Jeremy kayak gitu. Iya, nah karena udah pernah jadi kita akan bikin sesinya ya guys. Tapi nanti Stay tune. nunggu moodnya Jeremy Nunggu bisa mood, karena iya. Jeremy masih belum Stabil fit lah, dan ya. belum fit. Iya. Iya nih Omicron lagi pada tinggi banget guys. Sudahlah kalian diem-diem aja di rumah. Udah lo Valentine pada virtual kok visual. Virtual aja lah. Virtual. Video call gitu. Lebih irit kan? Lebih irit lah. Ya udah. Baiklah guys, terima kasih sudah mendengarkan celotehan kita hampir 1 jam kasih. ini. Nanti kita balik lagi, nggak tahu kapan. Kita balik lagi dengan bahan FGD-an yang lebih seru lah. Yo, FGD seputar percintaan, Zodiak, ranjang. dan horor. Oke, kalau gitu Ari dan Cindy signing out. Bye-bye. Bye.